Eh, ya, oke. Di sesi kali ini, saya ingin mengilustrasikan inferiority ya, dari barang ya. Eh, jadi mengilustrasikan maksudnya ya. Illustrative example of inferiority, tapi dengan explicit utility function. Oke. Nah, ada satu jenis contoh utility yang bisa mengilustrasikan inferiority, itu adalah ilustrasi yang bentuknya seperti ini ya. Ya, jadi utility fungsi dari xy itu sama dengan alpha 1 dikali ln x dikurangi gamma x dikurangi alpha 2 dikali ln x dikurangi alpha 2 kali ln gamma y dikurangi y ya. Ini parameternya, ini saya masukin udah ada di sini. Alpha 1-nya 0,25, alpha 2-nya 0,75, gamma x-nya 10, gamma y-nya 150. Nah, ini kalau kita ingin ngelihat bentuk dari 3 dimensi dari shape ya, kurvaturnya, jadi dari surface plotnya. Nah, ini bentuknya kira-kira kayak gini. Oke, jadi dia yang ini sumbu x, yang ini sumbu y, dan ini sumbu utility. Nah, ini bentuknya seperti ini. Seperti yang Anda lihat, cukup unik ya, cukup unik. Yang Anda lihat cukup unik. Dan kalau kita ingin melihat bentuk dari konturnya supaya kita bisa buat indifference curve-nya, kita bisa lihat. Nah, ini adalah bentuk dari indifference map-nya. Cuman mungkin yang harus Anda perhatikan adalah saya tidak memulai sumbu x-nya dari 0 ya, tapi dari 10. Dari 10 karena gamma x ini, nah ini gamma x ini adalah minimum consumption x ya, yang boleh dikonsumsi ya. Kurang dari itu nggak boleh ya. Itu kadang-kadang disebut dengan subsistence good. Nah, cuman seperti yang Anda perhatikan, kalau di angka 150, karena ada angka gamma x 50, ini sebenarnya maksimum utility, maksimum gamma x yang bisa dikonsumsi. Jadi ini unik sekali fungsi utility-nya. Oke. Jadi, dan Anda juga bisa perhatikan bahwa kalau Anda lihat fungsi ini fungsi ini menghasilkan utility yang negatif. Cuma Anda lihat yang saya kasih angka ya, ini angkanya negatif ya. Nah, cuman tetap sebenarnya tidak bermasalah, tidak masalah kalau misalkan utility itu negatif ya. Yang penting dia semakin banyak, semakin indifference curve-nya semakin ke atas, itu semakin tinggi utility-nya. Jadi negatifnya nilainya semakin lama semakin rendah. Jadi no problem, oke. Oke, seperti ini bentuknya ya. Kalau banyak ya seperti ini. Jadi saya perbanyak. Ini bentuknya seperti ini. Oke. Ini bentuk dari indifference curve yang seperti ini. Nah, untuk mengilustrasikan inferioritas, tentu kita harus melihat apa yang terjadi kalau kita melakukan optimisasi, maksimisasi
utility subject to budget constraint dengan bentuk utility yang seperti ini. Oke, ini adalah contoh saja ya. Ini contoh dengan parameter yang sama ya. Contoh dengan parameter yang sama kalau misalkan saya memasukkan income, kalau kita punya income 650, kemudian awalnya ya, kemudian harga X-nya itu 50 dan harga Y-nya awalnya 2,5, maka kita bisa melakukan optimisasi dengan Lagrange dan seterusnya untuk menghasilkan Marshallian demand dari fungsi utility ini, yaitu fungsi implisitnya seperti ini ya. Fungsi eksplisitnya saya sembunyikan ya, karena menurut saya Anda tidak perlu untuk tahu. Kalau ingin tahu lebih jauh bagaimana saya menghasilkan angka 12,25 ini, nanti Anda bisa email ke saya atau bagaimana ya. Cuman ini angkanya dapat 12,25 Marshallian-nya, optimum ya. Kemudian Y-nya 15 dan U0-nya, utility yang dicapai dengan kombinasi konsumsi ini itu adalah min 3,476. Oke, jadi kita lihat itu. Kemudian ini adalah bentuk utility-nya ya. Bentuk indifference curve-nya yang sudah saya gambar pada dengan beberapa contoh ya. Dengan beberapa seperti yang Anda lihat, dia converge di 10 dan 150. Jadi dia convert di 150. Jadi kalau mungkin saya bisa kasih angka gamma X di sini, hingga Anda tahu bahwa dia converge di sini awalnya. Oke. Nah, ini saya hapus. Oke, nah sekarang kita gambar budget line-nya. Oke, saya gambar budget line dengan kalau kita seperti ini, kalau kita mempunyai income 650, kemudian menghadapi harga barang 50x dan 2,5 Y. Saya gambar budget line-nya. Oke, nah ini budget line-nya. Ini gambarnya ketebalan. Saya tipisin, kemudian warnanya saya ganti hitam. Nah, ini budget line. Kalau kita punya income sebesar 650 dengan rasio harga yang tadi ya, 50/2,5. Oke. Nah, tentunya berapa utility yang akan dicapai? Utility-nya tercapai ketika utility 0. Oke. Berarti ini titik yang memaksimumkan utility. Oke. Yaitu dia tercapai ketika X-nya sebesar 12,25 dan Y-nya tercapai ketika (15). Nah, ini adalah utility optimum kombinasi dari X dan Y. Nah, sekarang yang ingin saya tunjukkan adalah apa yang terjadi kalau income-nya naik. Ya, kalau income-nya naik. Mari kita lihat, kalau misalkan income-nya naik ya, katakanlah menjadi 725 ya. Kalau income-nya naik jadi 725, maka kita bisa hitung ininya demand-nya 11,5 untuk X dan 60, dan Anda lihat ternyata
berkurang kan, dari 12,5 ke 11,5. Kita lihat ilustrasikan ya. Kalau income naik, M1 725. Oke. Nah, ini income-nya naik, berapa utility yang tercapai? Ini utility yang tercapai itu adalah pada utility ini, min 3,273. Oke. Kita gambarkan. Oke. Nah, ini utility yang dicapainya. Dan Anda lihat X yang optimum, oke, itu ternyata lebih kecil, jadi dia bergeser ke kanan asalnya yang ada di titik ini, kemudian menjadi di titik ini. Oke, artinya permintaan X itu berkurang ketika income-nya naik. Berarti ini adalah contoh barang inferior. Ya. Dan ini juga bisa kita teruskan hanya untuk mengilustrasikan aja, misalkan ya. Misalkan M-nya kita naikin lagi jadi M2 750 misalkan ya. Terus kita hitung XM2-nya. menurun. Kemudian YM2-nya. Saya menghitung XM2 dan M2 supaya saya bisa menghitung utility-nya ya. Sehingga utility 2-nya sama dengan dari sini saya bisa ilustrasikan. Kalau budget lainnya 2, oke, dia naik lagi. Kemudian ini saya kasih warna hitam supaya apa-apa ya. Kemudian X dan 2. Oke, yang warnanya kuning cuman kita ganti. Oke, dan ini tercapai ketika ini turun ya. Mungkin M2 nya kita mungkin saya ganti aja ya, M2 nya jadi 800 supaya lebih jelas. Jadi M2 nya 800. Oke, M2 nya 800 sehingga utility-nya itu tercapai, itu yang baru tercapai di sini. Dan Anda lihat bahwa terjadi penurunan konsumsi X akibat kenaikan income. Berarti X itu adalah barang inferior. Ya, jadi untuk mensummarikan ya, jadi saya bisa, kita tadi mulai di titik ini, titik A, kemudian income naik. Nah, ketika income naik itu X titik optimum itu berpindah dari titik A ke titik B ya. Yang terjadi adalah sub X itu turun. Oke. Demikian juga seterusnya, ketika income naik lagi, maka titik optimum bergerak ke titik C, itu income X turun. Oke. Jadi artinya ketika income naik, maka
X Marsalian turun. Oke. Ini indikasi dari inferiority. Jadi X adalah barang inferior. Oke. Walaupun demikian tidak berlaku untuk Y ya, karena Y itu naik ya. Naik terus ya. Kalau Y naik terus, kalau X turun terus. Ya. E naik terus. Jadi X itu adalah barang inferior.